malam, Bu. Iya. Sudah absen belum di Sudah, Bu, GCR? sudah. Oke, sambil nunggu yang lain silahkan absen ya di GCR. Hari sudah, Alwan, Erna, Risna. Suara ibu jelas nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sandy. Ya. Udah masuk di GCR tapi belum pada masuk ke sini ya? Sambil nunggu yang lain ya, sebentar ya. Coba di temennya diinformasikan, udah ditunggu gitu masuk. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Coba mic-nya dibuka. Udah, Bu. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek kehadiran di Google Classroom sudah? Sudah. Nah, ya. Terlihat? Ada. Di sini ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik dengan menggunakan bahan aja dalam aplikasi daring mengenai matriks, peserta didik mampu mengevaluasi konsep operasi pada matriks. Kemudian menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matriks dan operasinya dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kesamaan matriks dan operasi matriks. Sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, aktif, jujur, bertanggung jawab, bekerja sama, responsif, dan proaktif. Saya harap kalian semangat dalam pembelajaran ini. Nah, oke. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang matriks ya, jenis-jenis matriks. Apalagi? Transpos matriks dan kesamaan dua matriks. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan membekali kalian dengan materi atau yang telah kalian dapat di GCR tentang operasi pada matriks. Nah, di sini kalian pasti sudah membacanya, sudah membukanya. Ada operasi penjumlahan matriks ya, dengan sifat komutatifnya yaitu A tambah B itu akan sama hasilnya dengan B tambah A. Contohnya ada di sana ya. Di sini ada dua buah matriks dijumlahkan dan lihat ordonya juga sama. Jadi dilihat, dianalisis bagaimana dua matriks bisa dijumlahkan. Kemudian pengurangan matriks. Pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. A dikurangi B itu tidak akan sama hasilnya dengan B dikurangi A. Lihat saja ini. Nah, jika kalian coba yang ini, matriks B ini dikurangi matriks A, pasti hasilnya tidak akan sama seperti ini. Dianalisis juga ya. Kemudian setelah itu ada matriks, perkalian matriks skalar. Skalar itu adalah bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat dilambangkan dengan K. K dikalikan matriks artinya semua elemen matriks dikalikan dengan K bilangan bulat. Seperti ini, K kali A, begitu contohnya. Nah, dianalisis juga bagaimana perkalian skalar pada matriks. Nah, ini sifat-sifat perkalian pada matriks. Jika A dikali identitas atau suatu matriks dikali identitas, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Jika A dikali B, hasilnya tidak akan sama dengan B dikali A. Nanti dibuktikan, dicari ya. Di dalam LKPD ada langkah-langkahnya. Kemudian sifat-sifat ini kalian harus uraikan, harus memahaminya. Di dalam LKPD nanti dicari informasinya bagaimana. Ya. Kemudian perkalian matriks dengan matriks. Misalkan di sini ya ada keterangannya. A berordo P kali Q dan B berordo M kali N. Syarat A kali B haruslah Q sama dengan M. Coba temukan di LKPD ini ya. Kemudian ini contohnya. Nah, jadi kalian bisa menemukan dari materi ini, dari handout yang Ibu berikan. Kemudian di LKPD kalian kerjakan, diskusikan dengan teman. Di sana sudah. Kemudian tarik kesimpulannya. Ini LKPD yang telah di-share di GCR ya. Di setiap kegiatan itu ada masalah. Seperti ini. Kegiatan pertama, menjumlahkan dan mengurangkan beberapa matriks
Nah, ini masalahnya. Kalian ikuti saja, ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Misalkan matriks J, dengan menghilangkan judul-judulnya, ini dimasukkan menjadi matriks F ya. Dan selanjutnya sehingga menjadi sebuah jawaban. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Nah, ini masalah kedua untuk perkalian skalar. Dan yang ketiga, ini kegiatan untuk perkalian beberapa matriks. Ini masalahnya, diamati. Dan kalian kerjakan harus secara berurutan dari kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, dan kegiatan 3. Begitu seterusnya. Jika ada kesulitan, kalian tanyakan sama ibu. Ya, terima kasih. Silahkan selamat mengerjakan LKPD-nya. Silahkan selamat berdiskusi. Silakan menyatakan kesimpulan tentang penjumlahan matriks. Syarat dua buah matrik dapat dijumlahkan atau dikurangi jika hanya pada ordo yang sama dan elemen-elemennya serta pada matrik yang dioperasikan. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan perkalian matriks? Sekarang, siapa yang akan menyatakan tentang perkalian pada matriks? Ya, silakan. Saya, Bu. Jadi syarat dua buah dapat dikalikan jika misal A kali B dapat dioperasikan jika jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, betul ya. Jadi, dua buah matrik dapat dijumlahkan dengan syarat kedua ordo matrik itu sama. Nah, jika kedua matrik dapat dikalikan, ada syaratnya juga, yaitu kolom pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Dapat dipahami? Bisa, oke. Semuanya bisa memahami? Iip gimana? Bisa, Bu. Faisal kamu bisa? Oke. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan pimpin doa. Faisal, silahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya. Silakan meninggalkan Gimet ini.